Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak kembali ke Mapolda Metro Jaya. Roy dan Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam polemik tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Kali ini sosok Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri, teman-teman. Dan yang terlebih lucunya, setelah terlihat nampak sehat, setelah keluar menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian, kali ini setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, teman-teman, Dr. Tifa secara tiba-tiba keluar dengan menggunakan kursi roda, teman-teman. Dan yang terbaru ada juga pernyataan dari Bapak Joko Widodo, di mana beliau memberikan tanggapannya terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, teman-teman. Serta ada juga tanggapan dari beragam para warganet lain serta tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait suksesnya pihak kepolisian menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak beberapa tayangan berikut ini. Penangkapan Roy Suryo dan Tifa kali ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan atau seperti apa? Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak ijazah? Iya, masih di Polda. Roy Suryo sudah ditangkap. Opung Parmela, jangan kau bikin hoax. Tidak akan mungkin hoax. Karena seseorang sudah menelponku tadi pagi, Roy Suryo jam 6.47 sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kubuka berita biar tahu kalian, ternyata betul Roy Suryo ditangkap pagi ini jam 06.47. Roy Suryo, alhamdulillah, puji Tuhan. Kubacakan lah ya beritanya sama kalian ya. Jangan dibilang hoax, ini CNN langsung ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. Aku mendengarkan judulnya saja sudah senang sekali aku. Siap-siap kalian ya, yang berjanji mau bikin kambing guling, sapi guling, kerbau guling, sama baby guling. Sebentar lagi habis uang kalian untuk bikin pesta. Kubaca ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifa Fauzia alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat jam tanggal 19 bulan 6 pagi. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu pengacara Roy Suryo, Petrus Salestinus, kepada cnnindonesia.com. Ingat ya, yang mengklarifikasi bukan Ade Darmawan, bukan Lecumanan, tapi ya langsung pengacara Roy Suryo sendiri. Nggak bisa ditutupi lagi. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita mendengar bersama-sama bahwa Mas Roy Suryo juga Mbak Tifa itu ditahan oleh polisi. Jadi selama ini kita sudah mendengar bahwa memang awal bulan ini dinyatakan berkas-berkas mereka berdua itu sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan kan, ke proses pengadilan. Tapi kini ternyata ada satu langkah lebih jauh yang dilakukan oleh polisi, yaitu menahan mereka. Kita semua tentu saja bergembira karena kasus tuduhan ijazah palsu ini sudah berlangsung begitu lama, sudah menyita perhatian kita dan sudah menimbulkan konflik yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang Roy Suryo itu ditahan, dia tidak bisa lagi ngomong sembarangan gitu ya di ruang publik, di televisi, di media, di medsos yang isinya penuh tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Jadi memang ada baiknya beliau ini ditahan dulu ya. Dan kemudian kita tunggu saja proses pengadilannya. Saya percaya melalui proses pengadilan kebenaran akan terungkap ya. Paling tidak yang terpenting lah ya, bahwa apa benar ijazah Pak Jokowi palsu. Saya sendiri sangat tidak percaya, tapi biarkan pengadilan yang memutuskan. Kemudian barangkali kita juga bisa berharap bahwa di pengadilan nanti akan terungkap sebetulnya Roy Suryo ini ada orang di belakangnya nggak sih? Karena selama ini proses ini kan udah berjalan begitu lama ya.
Dan orang mempertanyakan kok demikian lama hanya untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Nah, ada kemungkinan bahwa atau ada dugaan bahwa memang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mengintervensi nih proses penegakan hukum ini. Jadi bagus dia ditahan, mereka ditahan, kemudian akan diadili dan kebenaran mudah-mudahan akan menemukan jalan nanti di pengadilan. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Kami selama ini dari korban justru melihat selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Mohon maaf ya, minta gelar khusus diikutin, mau lihat barang bukti ijazah diikutin, bahkan bayang, mohon maaf, itu plak disegel dari lapor dirobek oleh Direskrim itu punya risiko loh. Karena itu harusnya yang boleh membuka itu jaksa, boleh tanya Pak Jaksa. Sesuatu yang sudah disegel oleh lapor yang membuka itu kejaksaan. Tapi waktu itu penyidik karena permintaan para tersangka dibuka untuk diperlihatkan. Kami ikuti saja untuk mencari kebenaran material. Ada lagi nanti diminta mengajukan saksi dan ahli, oke itu hak diikuti. Apapun yang diminta, bahkan ada lagi. Kami tidak percaya dengan lapor, kami minta UI, BRIN, dan berbagai macam dilibatkan. Polisi ngikuti loh Bang. Semua itu didatangi lapor-lapor itu. Dan jawabannya apa lapor itu yang ditunjuk? Kami tidak mempunyai peralatan untuk melakukan itu. Jadi artinya semua permintaan, semua klaim diikuti. 1 tahun boleh dibilang perkara lambat. Kami juga kalau boleh dibilang sedikit kecewa. Tapi kami diamkan saja. Nah pada saat hari ini kita lihat polisi menegakkan kewibawaannya, menegakkan ketegasannya. Kembali lagi dikomplain juga. Jadi menurut saya kasihan di sini polisi berpihak, bukan berpihak ya. Selalu dalam dua sisi akan menjadi komplain. Jadi ya, bagian dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap polisi dalam perkara dugaan fitnah atau pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Saya berharap ini jadi momentum untuk mengakhiri salah satu polemik yang paling tidak produktif dalam ruang publik kita. Coba bayangkan, selama bertahun-tahun energi bangsa tersedot untuk memperdebatkan sesuatu yang secara substantif tidak mengubah kualitas hidup rakyat, tidak menurunkan harga kebutuhan pokok, tidak membuka lapangan kerja, tidak memperkuat pendidikan, dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ruang publik kita selalu dipenuhi oleh kontroversi yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional, maka yang terjadi adalah pengalihan perhatian dari persoalan-persoalan yang jauh lebih penting. Tahu nggak? Dalam geopolitik, salah satu cara paling efektif melemahkan kapasitas suatu bangsa yaitu dengan membuat masyarakatnya terus terjebak dalam perdebatan identitas, gosip politik, dan konflik personal sehingga gagal mengawasi isu-isu strategis yang menentukan masa depan negara. Akibatnya, diskusi publik tidak lagi berbicara tentang industrialisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, penguasaan teknologi, kualitas pendidikan, atau reformasi birokrasi, melainkan berkutat pada kontroversi yang berulang tanpa ujung. Karena itu, sudah saatnya kita mengubah orientasi politik kita. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sibuk mencari-cari kesalahan individu, melainkan demokrasi yang mampu menguji kebijakan secara objektif. Pemerintah harus didukung ketika kebijakannya menguntungkan rakyat, dan harus dikritik ketika kebijakannya merugikan rakyat. Namun kritik yang berkualitas lahir dari data, kajian, dan argumentasi yang kuat, bukan dari asumsi, prasangka, atau spekulasi yang terus diproduksi untuk kepentingan politik tertentu. Bos, di tengah situasi global yang semakin kompetitif ini, tantangan yang dihadapi Indonesia jauh lebih besar daripada sekedar polemik ijazah. Sadar nggak? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Setiap upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi, memperkuat tata kelola ekspor, dan memperbesar peran negara dalam pembangunan, selalu melahirkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam sejarah pembangunan negara manapun, perubahan besar hampir selalu berhadapan dengan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama. Pada saat yang sama, Indonesia juga berhadapan dengan persaingan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin keras. Negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berusaha naik kelas dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi negara industri pasti menghadapi tekanan ekonomi, diplomatik, maupun opini publik dari berbagai arah.
Karena ketika sebuah negara berhasil mengolah sumber dayanya sendiri dan meningkatkan posisi tawarnya, maka ada pihak-pihak yang kehilangan akses terhadap keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Itulah sebabnya ruang publik Indonesia seharusnya lebih banyak diisi oleh perdebatan mengenai efektivitas hilirisasi, keberhasilan program pangan, investasi industri, penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam, dan arah pembangunan nasional. Di sanalah masa depan Indonesia dipertaruhkan, bukan dalam polemik yang terus diulang, meskipun manfaatnya bagi rakyat nyaris tidak ada. Bangsa yang besar tidak diukur dari seberapa lama ia mempertahankan kontroversi, tetapi dari seberapa cepat ia mampu meninggalkan perdebatan yang tidak produktif dan mengalihkan seluruh energinya untuk memenangkan tantangan yang benar-benar menentukan masa depan. Jika rakyat ingin mengawal negara secara efektif, maka fokusnya harus bergeser dari drama politik menuju evaluasi kebijakan. Karena pada akhirnya yang menentukan nasib Indonesia bukan isu ijazah, melainkan apakah bangsa ini mampu menjadi lebih berdaulat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera di tengah persaingan dunia yang semakin keras. Begitu kira-kira. Thank you. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal, praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum, dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, semalam itu Pak Roy saya dijemput baru istirahat nyampe di rumah dari pukul 3 dari Bandung. Jadi praktis baru 4, 5, 6, baru beberapa jam istirahat. Saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Kita bakal ngebahas satu topik yang lagi panas banget. Penangkapan dua figur publik, Roy Suryo dan Dr. Tiva, yang terjadi tiba-tiba di pagi buta. Nah, kejadian ini tuh langsung bikin publik bertanya-tanya kan, apakah ini murni penegakan hukum yang udah sesuai prosedur, atau ya ada kejanggalan kayak yang diteriakkan sama pihak kuasa hukum mereka. Di paparan ini kita bakal bongkar bareng-bareng fakta-faktanya, dasar hukumnya, dan pastinya argumen dari kedua belah pihak secara objektif dan komprehensif. Oke, biar gampang ngikutinnya, kita bakal bagi pembahasan ini ke 5 poin utama. Mulai dari kronologi penangkapan pagi hari, alasan P21 dari kepolisian, bantahan kuasa hukum, konflik kebebasan berpendapat versus ranah pidana, sampai ke langkah-langkah strategis tim advokasi ke depannya. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, penangkapan mendadak pagi hari. Mari kita lihat fakta-fakta waktu di lapangan yang emang nggak bisa dibantah. Coba bayangin situasinya. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum, petugas dari Polda Metro Jaya itu datang tanpa aba-aba, alias gak ada pemberitahuan sebelumnya. Mereka ngejemput dan nahan Roy Suryo pas banget jam 6 pagi. Terus, rentang waktunya cepat banget. Secara paralel, Dr. Tiva juga ditangkap jam 6:47 di apartemennya. Yang jadi sorotan tajam dari pihak pembela itu adalah betapa mendadaknya proses penjemputan ini. Roy Suryo dilaporin baru banget nyampe dari Bandung dini hari itu, belum sempat mandi, dan dibawa cuma pakai kemeja lengan pendek doang. Di sisi lain, Dr. Tiva lagi ribet siap-siap mau berangkat ujian seminar hasil disertasinya di UI. Jadi, poin krusialnya, mereka berdua dijemput dalam kondisi yang bener-bener belum siap sama sekali. Lanjut ke bagian kedua, status P21 sebagai alasan. Pasti pada nanyakan, apa sih justifikasi resmi kepolisian buat jemput paksa pagi-pagi gitu? Nah, pihak kepolisian ngeluarin statement kalau penangkapan ini murni dilakukan karena berkas perkara soal dugaan ijazah palsu ini udah berstatus P21. Buat kalian yang mungkin lupa, P21 itu istilah hukum yang artinya proses penyelidikan polisi udah 100% lengkap. Jadi berkasnya udah siap buat dilimpahin ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Ini dia argumen prosedural yang jadi dasar tindakan polisi pagi itu. Masuk ke bagian ketiga, bantahan dan kekecewaan kuasa hukum. Di titik ini, perdebatan makin menarik. Refli Harun, selaku kuasa hukum tersangka, langsung ngebantah keras dan mempertanyakan urgensi dari tindakan aparat. Angka 30.
Ini adalah angka krusial buat tim pembela. Refli Harun negesin kalau kliennya itu sama sekali nggak punya niat buat kabur atau ngilangin barang bukti. Buktinya, sejak ditetapin jadi tersangka di bulan November, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa, tuh udah hadir wajib lapor hampir 30 kali, tanpa bolos sekalipun. Buat pihak pembela, rekam jejak ini udah jadi bukti absolut kalau klien mereka itu sangat kooperatif. Nggak cuma soal kooperatif, tim pembela juga nge-highlight banget absennya prosedur komunikasi. Mereka bilang nggak ada tuh surat panggilan resmi sebelum penjemputan. Bahkan ada klaim yang nyebutin kalau Roy Suryo nggak neken surat perintah penangkapan. Nah, narasi inilah yang dipakai pembela buat membingkai tindakan polisi sebagai sesuatu yang menurut mereka nggak wajar, terkesan sewenang-wenang dan pastinya nggak punya urgensi yang mendesak. Kita geser ke bagian keempat, kebebasan berpendapat versus ranah pidana. Ini nih, yang sebenarnya jadi jantung dari seluruh perdebatan ini. Ada perbedaan fundamental dalam melihat kasusnya. Perbedaannya tuh kayak bumi dan langit. Di satu sisi, penegak hukum melihat ini murni sebagai ranah pidana, spesifiknya pencemaran nama baik. Tapi di sisi seberang, tim pembela berargumen kalau tersangka tuh cuma lagi jalanin hak kebebasan berpendapat buat meneliti dokumen yang statusnya publik, sesuai putusan Komisi Informasi Publik. Menurut pembela, meneliti dokumen publik itu dilindungi konstitusi dan nggak butuh izin khusus. Untuk memperkuat argumennya, Refli Harun pakai istilah hukum malum prohibitum. Gampangnya gini, tindakan ini tuh masuk kategori salah karena ada aturan undang-undang yang melarang, bukan karena perbuatannya itu jahat secara alami kayak pencurian atau pembunuhan. Makanya tim kuasa hukum nanya keras, untuk kasus yang masuk ranah administratif dan diskursus publik kayak gini, apa ia harus pakai pendekatan jemput paksa yang dadakan? Dan tensinya makin naik nih, Refli Harun secara terang-terangan ngelempar dugaan serius. Dia menduga penangkapan ini tuh semacam pesanan politik dari pihak-pihak yang sebenarnya nggak punya legal standing. Ini klaim yang cukup berani ya, yang langsung mempertanyakan independensi penegak hukum di kasus ini. Benar-benar nunjukin seberapa tingginya suhu perlawanan dari tim advokasi. Oke, bagian terakhir kita. Poin kelima, langkah strategis tim advokasi. Dengan situasi yang udah sepanas ini, apa sih manuver balasan mereka? Ternyata mereka nggak cuma mau berdebat di ruang sidang. Tim pembela nge-push isu ini ke skala nasional. Mereka langsung melayangkan protes publik secara formal, ngetuk pintu Komisi 3 DPR RI buat minta fungsi pengawasan terhadap polisi, dan bahkan, ini yang paling tinggi, meminta atensi serta intervensi langsung dari pihak istana dan Presiden Prabowo Subianto. Ini jelas sebuah eskalasi besar buat ngembaling apa yang mereka yakini sebagai logika hukum yang benar. Jadi, di ujung paparan ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan krusial yang harus kita pikirin bareng-bareng. Kalau penangkapan mendadak bisa terjadi di kasus kebebasan berpendapat yang area hukumnya masih jadi bahan perdebatan, apa artinya ini buat masa depan proses hukum yang demokratis di Indonesia? Ini bukan lagi sekedar kasus dua individu aja, tapi soal gimana negara nyari titik keseimbangan antara penegakan hukum prosedural dan perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Sebuah presiden besar mungkin lagi dibentuk di depan mata kita. Terima kasih udah ngikutin paparan mendalam ini, tetap kritis dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Saya tadi pagi bangun tidur, diberitahu bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa di kediaman masing-masing. Ya. Saya merasa perlu mengikuti perkembangan penangkapan, kemudian penahanan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan tersangka. Kenapa? Karena banyak kejanggalan di sini. Ya. Saat penangkapan, misalnya di kediaman Mas Roy Suryo, ya, pagi hari seperti penangkapan bukan teroris. Ya, kalau menurut cerita Mas Roy mirip dengan peristiwa penangkapan dan penembakan para jenderal-jenderal yang menjadi pahlawan revolusi kita, korban keganasan G13 PKI waktu tahun 1965. Ya, di mana penyidik masuk, ya, dengan mengetuk pintu alasan mengantar surat perintah, tapi setelah masuk, Mas Roy memaksa masuk, ya, memaksa untuk mengajak Mas Roy Suryo tanpa bisa mandi dulu, ganti baju, ganti celana, ganti sepatu, langsung disuruh ikut. Dan salah satu perwiranya yaitu Ibtu R namanya, ya, atau namanya siapa, Rosa atau siapa, nah, itu kan dia seorang penyidik pria, anggota polisi pria, memasuki kamar Ibu Roy Suryo. Ya, ini etikanya di mana sudah nggak ada. Ya, kalau saya pernah belajar ke kepolisian Amerika, ya, mengambil HP seorang istri yang calon tersangka saja itu bisa dipecat seperti ini. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu, dibiarkan, ya nanti akan
menjadi pelajaran yang turun-turun diberikan pada juniornya. Nah, setelah itu dibawa dengan alasan tidak dijelaskan, padahal pada saat menangkap itu harusnya diberitahukan peristiwanya apa, kenapa ditangkap dan sebagainya. Ya. Langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya. Dokter Tifa juga sama. Ya. Itu pada saat Dokter Tifa akan melaksanakan ujian dokternya, ya, sudah dalam kendaraan, ditempel dari belakang kendaraan, tidak bisa bergerak mundur, kemudian dari samping langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Ya, jadi penangkapan cara-cara begini sebenarnya tidak perlu terjadi lagi pada tahun 2026, ya, yang kita siap nanti akan menjelang 19 tahun lagi Indonesia emas seperti itu. Ya, ini sama dengan cara-cara yang dilakukan seperti zaman Orde Baru tadi, ya, atau sebelum Orde Baru tahun 65 seperti itu. Ya. Kemudian setelah dibawa ke Polda juga sebetulnya dasar penangkapan ini apa? Yang bersangkutan, ya, Dr. Tifa Roy Suryo itu masih melakukan wajib lapor. Ya. Kemudian ada alasan lain, katanya P21 saya tanya, Pak Roy, Anda di Santomis itu P21-nya tanggal 30 April 2026. Nah, kalau 30 April 2026 berarti harusnya tanggal 14 Mei maksimal sudah dilimpahkan ke jaksa. Ini sekarang tanggal berapa sudah? Sudah lewat berapa hari? Ya, itu kejanggalan-kejanggalan. Kemudian laporan polisi semua sudah dihentikan penyidikannya berdasarkan RC yang dilakukan oleh Egy Sujana, Damiari Lubis, dan Rismon. Jadi perkara ini perkara apa yang dipaksakan untuk tetap melakukan penangkapan seperti ini? Ya. Apakah jaksa juga menerbitkan P21 dengan ogah-ogahan seperti itu, ya? Tanggal 30 April sudah terbit P21. Ya. Berdasarkan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 angka 45, apabila dalam tempo 14 hari sejak diterimanya P21, penyidik harus segera melimpahkan tahap 2 tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ya kan? Apabila lebih dari 14 hari, berarti jaksa sudah mengembalikan SPDP dan berkas perkara pada penyidik. Jadi berdasarkan pedoman kan sudah melanggar aturan pedoman Jaksa Agung yang diterbitkan oleh Jaksa Agung sendiri, ya. Peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026, ya. Ya, nanti kita ikuti apakah ini ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja antara penyidik dan jaksa peneliti seperti itu, ya. Kemudian karena merasa tidak jelas perkara tersebut, Roy tidak mau tanda tangan juga surat perintah penangkapan karena tidak ada satu dokumen pun yang ditinggalkan di kediaman Mas Roy Suryo oleh penyidik. Nah, kalau tidak ada dokumen yang ditinggalkan di kediaman orang yang diambil oleh penyidik, ini persis dengan kejadian tahun 1999, ya kan? Saya terlibat dalam satgas penyidikan pembunuhan 3 orang anggota PBB atau UNHCR di Atambua, ya, menangkap orang tidak meninggalkan dokumen administrasi penyidikan yang jelas, surat perintah penangkapan, tidak didampingi oleh kepala lingkungan dan sebagainya, diteriaki penculikan, akhirnya kabur, orangnya dibawa, yang bersangkutan tidak ditinggali surat-surat apapun. Nah, kalau diklasifikasikan penculikan, ya masuk akal seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah dipaksakan untuk penahanan, ditempatkan di ruang tahanan. Nah, peristiwa yang terjadi adalah memaksakan. Jadi memaksakan tersangka untuk diperiksa di rumah sakit Polri Kramat Jati. Ya. Dasar hukumnya apa? Ya kan? Saya tanya kepada 2 penyidik, 2 perwira pertama tersebut, ya, Ibtu R dan 1 kawannya. Apa dasar hukumnya Bapak-bapak membawa tersangka untuk diberikan di rumah sakit Polri Kramat Jati? Ya. Saya pelajari di hukum acara pidana. Jadi setelah pensiun, setelah purnawirawan, setelah saya resign, ya, atau bukan resign lah, saya retired dari Polri, ya. Saya bukan resign, saya pensiun dari Polri, saya berhenti bekerja sejak usia 58, ya kan? Ternyata di pasal 142 hukum acara pidana baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya, pasal 142 tadi huruf C, pemeriksaan kesehatan itu atas permintaan tersangka, bukan permintaan dari penyidik. Ya kan? Kalau penyidik hanya ingin menahan seseorang tersangka, itu biasanya didatangkan dokter. Ya, kalau di tingkat Polres biasanya ada
rumah sakit dokteran atau rumah sakit yang di wilayah tersebut yang memeriksa orang yang akan ditahan tadi, cukup didatangkan ke reserse atau kantor polisi. Nah, sama di Polda Metro. Kenapa tidak menggunakan di Polda Metro ada namanya bidang kedokteran kesehatan Polda Metro Jaya. Saya tanya seperti kepada para petugas yang di tahanan tadi, apakah kelaziman seorang yang akan ditahan tadi diperiksa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Ijab, tidak biasa. Yang terjadi biasanya didatangkan dokter dari Bidokes atau bidang dokter dan kesehatan Polda Metro Jaya. Jadi ini ada apa? Ingin memeriksa ya, seorang tersangka yang ditahan dengan memakai rompi supaya bisa diliput wartawan media. Tujuannya apa? Kan sangat jelas di situ. Ya. Saya tidak boleh sebutkan, tapi masyarakat bisa menilai. Ya. Ada apa di situ? Seharusnya sebelum masuk ke ruang tahanan diperiksa dulu. Waktu dari reserse tadi diperiksa dulu ke dokter. Dokter itu meriksanya bukan di ruang tahanan, tapi di ruang pemeriksaan reserse tadi baru dimasukkan ke tahanan. Atau sebelum resmi ditahan, ada di ruang tunggu diperiksa dulu. Ya. Sama dengan di rutan Cipinang atau lembaga pemasarakan Cipinang. Seseorang yang akan ditahan di rumah tahanan negara Cipinang atau lapas Cipinang, itu dokternya dokter rutan atau dokter lapas, bukan dokter dari rumah sakit Siloam, dokter dari rumah sakit yang terkenal, bukan. Dokter lapas ada sendiri. Ya. Pembantaran pun juga begitu. Tapi sekarang dengan adanya hukum acara pidana yang baru, itu hak tersangka untuk meminta mendatangkan pemeriksaan seorang dokter, itu hak tersangka. Itu supaya diinginkan oleh seluruh warga masyarakat yang dijadikan tersangka akan ditahan. Itu di pasal sekali lagi 142 hukum acara pidana yang baru huruf C. Ya, baca itu dengan baik-baik supaya ke depan jangan menjadi korban-korban seperti Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa seperti ini. Jadi sekali lagi ya, ini pelajaran yang sangat bagus bagi ke depan penegakan hukum ya. Ya, saya merasakan sendiri menghadapi seorang PAMA pangkat Inspektur 1, saya jelaskan. Saya purnawiran Polri, ya, mantan Wakapolri itu. Dia nggak mau tahu, nggak dianggap tuh. Tapi saya nggak apa-apa, saya merasakan saya udah jadi masalah biasa. Lupa dia, nanti suatu saat juga pensiun seperti itu. Ya, Tuhan masih ada, mujizat masih ada, rezeki semua hidup yang ngatur Tuhan, Allah semua yang ngatur. Ya, nanti akan merasakan seperti itu. Ya, nggak ada lah penyidik yang abadi, nggak ada. Penyidik yang abadi itu ada di malaikat-malaikat sana. Ya, pada saat kita meninggal dunia dimakamkan situ, ya, penyidik yang abadi akan datang ke situ. Malaikat-malaikat yang akan menanya kita seperti itu. Ya. Jadi saya sebagai purnawiran kecewa dengan pelakuan yang dilakukan oleh para penyidik Polda Metro, karena sebelum dipaksa berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, penasihat hukum juga Pak Refli Harun saya sampaikan, coba buat surat ke Dirreskrim Polda Metro Jaya. Kita minta pertimbangan apakah bisa pemeriksaan para tersangka ini dilakukan di rutan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Saya bicara sama penyidik kedua Inspektur 1 tadi, atau Pamat Perwira pertama tersebut, nggak dianggap. Ya. Saya bilang, coba telepon Pak Dirnya. Oh, saya nggak bisa Pak Dir yang apa? Pak Dir harus segera memberitakan kita. Loh, kan anak buah bisa minta petunjuk atasan. Hierarki itu kan ada. Budaya anak buah minta petunjuk pimpinan kan ada. Ya. Nah, inilah yang saya ketahui, saya cari informasi siapa sih penyidik R ini, ternyata dia adalah saya anggap sambil ketawa aja. Ternyata ada juga di Indonesia ini ada penyidik Polri, ya, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu, dan satu lagi ada penyidik Oslo seperti itu. Ya. Ini ya penyidik ini yang mendampingi waktu RJ, sekali lagi Damai Hari Lubis, Egy Sujana dan Risman di kediaman Jokowi. Ya. Padahal kediaman Jokowi itu bukan kantor polisi seperti itu. Ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi bagi kepada masyarakat lainnya. Yang ya saya dalam tanda petik mengatakan kriminalisasi seperti ini sudahlah, hentikan saja, jangan sampai terjadi lagi. Ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Terima kasih. Selamat malam pada semua warga masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kira-kira kedepannya ada nggak Pak langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kebaikan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Iya, begini, saya
saya melihat ya ke depan nanti sebetulnya kita tidak bisa menggunakan mekanisme seperti pra-peradilan yang membutuhkan waktu cukup panjang, kemudian juga melalui fungsi pengawasan yang terdekat sama Polri, misalnya Kompolnas atau Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisialnya. Saya berpikir ke depan nanti ada lembaga yang bisa mengawasi criminal justice system ini di atas, yang bisa 24 jam menerima komplain masyarakat, karena proses dalam penegakan hukum ini kan tidak mengenal hari libur, ya. Orang ditahan juga hari libur dihitung di tanah negara, tidak ada libur tidak dihitung seperti itu. Nah ini harusnya ada lembaga baru yang mengawasi kriminalisasi sistem, sehingga peran komisi-komisi yang ada di kepolisian nasional, kemudian kejaksaan dan komisi yudisial tadi itu cukup mengawasi bagaimana perilaku aparat di situ. Tapi dalam rangka criminal justice system ini, karena melibatkan 3 atau 4 ya, baik lembaga dari mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai lembaga masyarakat. Ini harus lembaga sendiri yang benar-benar independen ya, dibentuk oleh presiden kalau ada undang-undang baru untuk bisa mengawasi ini dan menerima pengaduan masyarakat kapanpun, dimanapun, dan 1 kali 24 jam harus terbuka seperti itu, bisa menerima public complaint dari masyarakat yang memerlukan keadilan hukum seperti itu. Pak Bro, penangkapan mendadak ini terhadap Roy dan Tifa, apakah ada kaitannya atas pertemuan sebelumnya di Bandung dengan sejumlah tokoh-tokoh, para purnawirawan jenderal dan para tokoh-tokoh nasional? Menurut saya sih nggak ada. Karena ini kegelisahan kelompok-kelompok yang berkaitan yang mendukung dugaan ijazah palsu ya. Saya katakan gini, sebetulnya sekarang dengan situasi perkembangan sampai akhir ini, itu kan dugaannya ada 3, dugaan ijazah itu asli, dugaan ijazah itu palsu, atau dugaan ijazah tidak ada. Nah, dengan perkembangan yang makin jauh, dengan adanya sidang Komisi Keterbukaan Informasi Publik ya, KIP, ya, sudah terbuka semua. Sekarang mau lari kemana? Ya, ini sebenarnya sudah cukup, alat bukti sudah cukup, bukti elektronik sekarang juga menjadi alat bukti. Jadi kegelisahan ini adalah mencoba tetap memaksakan supaya berkas perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah ini dipaksakan dengan model-model sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, ini kita waspadi, kita ikuti sampai selesai nanti. Ya kalau memang tetap sidang udah seperti ini terlanjur basah, ya kan? Kita nanti harapkan Pak Jokowi sebagai pelapor dan ketiga pelaporannya hadir di sidang pengadilan dengan menjadi saksi pelapor peristiwa apa yang menimpa dirinya masing-masing, yang dialami langsung ya, bukan yang hanya membaca di media sosial. Ya, kita pengen ikuti sampai sejauh mana supaya penegakan hukum bisa murni. Jadi kegelisahan mereka ini, ya kemudian itu ada benang merahnya. Apa yang disampaikan oleh Ibtu atau perwira yang menangkap baik Roy Suryo tadi, ya, sama Dr. Tifa menyatakan bahwa kenapa alasan penangkapan? Pertama bukan dikatakan berkaitan dengan P21 dari kejaksaan, tapi diduga melakukan perbuatan yang berulang. Perbuatan apa yang berulang? Perbuatannya belum jelas. Pencemaran nama baik, fitnahnya apa? Pencemaran nama baik apa? Itu kan kaitan dugaan ijazah palsu. Nah, dugaan ijazah palsunya belum terbukti. Kalau bisa dibuktikan ada dugaan ijazahnya itu asli, murni, ya, dari UGM, dan UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diakui, itu terbitan UGM ya, itu salah satu alat bukti nanti yang bisa digunakan di pengadilan. Tapi kalau pernyataan hanya pernyataan hasil penghentian penyelidikan, itu belum dianggap kuat, bahwa menyatakan ijazah itu asli belum kuat seperti itu, karena harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium, ya kan? Ini persoalan ini kalau pinjam istilahnya Pak Jokowi itu ruwet tambah lagi ruwet, jadi 6 ruwet udah di situ, ya. Sprindik aja ada 8, saya tanya Mas Roy tadi, sprindik aja ada 8, LP-nya tetap 4. Nah, LP 4 sudah dihentikan dengan RJ, dengan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, kok masih bisa maju? Maju bagaimana nih? Ya. Kalau saya mungkin dianggap tidak tahu, saya kan pasti mengumpulkan dokumen-dokumen Anda. Saya tanya, ini sebetulnya penghentian penyidikan 3 orang, Egy Sujana, Damai Rilpi sama Rismon ini, itu laporan polisinya yang dihentikan atau bukan laporan polisi yang dihentikan, atau berita acara yang dihentikan? Berita acara pemeriksaan Egy Sujana, Damai Rilpi dan Rismon, apakah ini yang dicabut, yang dihentikan? Ya kan? Jadi bukan surat perintah penghentian penyidikan, surat perintah penghentian hasil pemeriksaan tersangka
Egy Sujana, Dameri Lubis dan Rismond. Kan beda nih, seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk kita ikuti perkembangannya, ya kan? Masih bisa gitu nanti dalam persidangan berikutnya. Kita harap ijazah yang dimiliki Pak Jokowi yang bisa diduga asli, bisa diduga palsu atau diduga tidak, bisa hadir di pengadilan dan masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa Presiden ke-7 ternyata memiliki ijazah yang sebenarnya asli atau sebenarnya tidak ada seperti itu. Itu saja. Pak, bisa nggak Pak diperkirakan Pak prediksinya kalau seandainya terjadi proses persidangan ini, proses penangkapan yang Bapak ceritakan tadi itu disampaikan atau dikeluhkan ke hakim yang nantinya menjadi pertimbangan khusus atau seperti apa Pak? Ya pasti akan maju sampai ke sidang pengadilan, sampaikan pada hakim beberapa cacat-cacat penyidikan, cacat antisari penyidikan, cacat pelimpahan berkas perkara, cacat tentang penelitian berkas perkara, cacat melengkapi berkas perkara. Ini sudah di checklist nih, nanti sampaikan kepada hakim. Ya, kalau hakimnya mengikuti, menganggap itu semuanya sah, ya kita sudah lihat dalam criminal justice systemnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki ke depan seperti itu. Jadi itu sidangnya kan terbuka. Ya, saya pasti akan ikut hadir tiap kali sidang seperti itu. Statement Pak, atau sebagai closing Pak, untuk kelompok atau sebagian masyarakat, temulah istilah bisa disebutnya, yang merayakan atau yang mereka justru berbahagia dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, pesannya kira-kira apa Pak? Yang pertama ya, saya yakin bahwa hukum karma tetap ada lah, itu aja. Ya kan? Mujizat dari Allah bagi orang yang terzolimi pasti ada. Ya. Tapi sekali lagi saya tekankan kenapa saya berani bicara seperti ini sekarang ini. Ya. Jadi saya membaca kembali dan saya dulu kan juga bisa melihat langsung lah. Kalau melihat langsung, mendengar atau ya kita mengalami sendiri peristiwa zaman Orde Baru dulu. Ya. Dulu ada petisi 50. Ya, petisi 50 itu di situ ada penggagasnya waktu itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu tokoh-tokoh semuanya. Ya. Ada Jenderal Sumitro, mantan Pangko Kamtib. Siapa yang nggak kenal sama Jenderal Sumitro? Tokoh yang bisa menghadapi peristiwa Malari tahun 75. Ya. Ada Jenderal Ali Sadikin. Ya. Itu yang benar-benar menolak tentang kebijakan Presiden Soeharto waktu itu di fungsi ABRI. Dia menolak ABRI dilibatkan dalam Partai Golkar, kegiatan Partai Golkar. Ya. Semua ada beberapa tuntutan, 5 atau 6 itu, ya, atau 5 kalau salah. Ya. Nah, itu menentang pemerintahan Orde Baru Pak Harto. Nah, kemudian ada pimpinan Polri setelah pensiun, itu Pak Hugeng. Pak Hugeng, Jenderal Hugeng, ya, tidak menandatangani petisi 50, tapi beliau bergabung di kelompok petisi 50, ya, menyuarakan tentang integritas beliau di bidang kepolisian. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.